Shalom. Selamat pagi. Saya percaya bahwa sampai di bulan Agustus ini Bapak Ibu dan saya ada di tempat ini dalam semua keberadaan sehat. Ini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi semua oleh karena apa? Tuhan. Kasihnya Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Saya pikir ini sharing firman Tuhannya juga tidak kadaluarsa dan masih relevan bagi kita untuk kita dengarkan. Bagaimana sikap orang percaya di dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, ada 3 hal bagaimana sikap orang percaya. Saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, kita menyikapi kehidupan ini bagaimana? 3 hal kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Semoga memberkati Bapak Ibu, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu dalam menyikapi seluruh tragedi pandemi COVID-19 yang terjadi hari-hari ini. Nah, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, pada awal bulan Maret, karena memang saya saya sering belajar mendisiplin diri saya untuk masuk dalam menara doa pribadi. Nah, sebelum pandemi COVID-19, karena itu di akhir Februari, saya sering bertanya kepada Tuhan. Saya membiasakan diri saya ketika saya masuk di menara doa, bukan hanya saya yang bicara banyak kepada Tuhan, tapi saya rindu Tuhan juga bicara sama saya. Itu saya ilustrasikan dan saya analogikan seperti Bapak Ibu ketika angkat handphonemu, anakmu bicara di tempat jauh, dia ngomong terus, sehingga kita sebagai orang tua tidak diberi kesempatan untuk bicara, setelah itu dia tutup. Nah, bagaimana pandangan orang tua juga ketika hanya dengar gitu, anaknya bicara, orang tua ingin menyampaikan sesuatu, tiba-tiba ditutup. Nah, saya membiasakan diri saya selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, dalam hati kecil saya itu timbul ketika di awal Maret saya ngomong, Tuhan, pandemi COVID-19 ini maksudnya apa? Dan saya akhirnya dalam hati kecil saya timbul suatu perkataan, kamu tahu pandemi COVID-19 ini bukan main-main, ini dalam jangka waktu yang lama. Loh, kenapa begitu lama? Saya nggak tahu. Dan saya bisa prediksi sampai saya uji sampai hari ini COVID-19 itu memang masih berjalan. Saya baru tahu sekarang karena begitu lama. Mungkin saya prediksi hanya 3 bulan, setelah 3 bulan selesai. Tapi ternyata tidak, sampai hari ini pun masih jalan. Saya bertanya lagi, Tuhan, seberapa lama? Setelah itu Tuhan tidak beri jawaban. Seberapa lama? Sampai saya masuk dalam menara doa saya selalu bertanya kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu tidak mau bicara. Dan itu hanya pesan terakhir yang saya dapat dari Tuhan. Pandemi COVID-19 ini dalam jangka waktu lama, itu karena saya marah. Saya bujuk-bujuk dia, setelah saya masuk dalam menara doa, saya bujuk, Tuhan bicara, saya mau dengar. Sepertinya wajahnya itu memaling. Dia tidak pernah berkata lagi, tidak pernah berbicara tentang itu. Hanya saya tangkap pandemi COVID-19 itu lama. Akhirnya saya belajar kebenaran firman Tuhan. Saya gali COVID-19 itu apa? Tidak ada dicatat dalam Alkitab COVID-19, tapi kata COVID itu ada. COVID itu apa? Giving honor. Giving honor itu apa? Memberi hormat. Akhirnya saya simpulkan seperti ini. COVID-19 atau COVID itu kenapa bisa terjadi hari-hari ini di muka bumi, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Dumai. Oleh karena apa? Oleh karena orang tidak lagi menaruh hormat, takut kepada Tuhan. Dan itu yang saya tangkap. Apakah betul seperti itu, Tuhan? Karena memang hari-hari ini orang lagi tidak menaruh hormat kepadamu, maka engkau beri yang namanya COVID-19. Habis itu saya cari lagi tentang kata corona. Corona tidak ada.
Tapi corona itu hanya diganti dengan kata ki. Corona itu bicara tentang apa? Bicara tentang ada satu panggilan yang tidak menyenangkan. Setelah hubungkan COVID dan kata corona itu, berarti COVID atau corona itu bisa jadi, bisa ada di muka bumi, sebab orang-orang sudah tidak lagi menaruh hormat, takut kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya simpulkan dalam hati kecil saya, dan saya melihat perkembangan kehidupan orang percaya, COVID-19 atau corona, Bapak Ibu bisa luput ketika saya dan Bapak Ibu menaruh hormat, takut kepada Tuhan. Saya akhirnya baca kitab Wahyu. Corona atau COVID itu masuk dalam kategori penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah satu wabah penyakit yang menular dan mematikan. Terus saya baca kepada firman Tuhan itu dalam kitab Wahyu. Dan hari-hari ini adalah ada malaikat maut yang lagi jalan dan terus menyuarakan maut, mati. Dan hampir 1/4 manusia di muka bumi dihabisi. Penduduk dunia hampir 7 miliar total. Saya kalkulasi kalau 1/4-nya berarti hampir 1,5 miliar orang harus habis baru murka Tuhan. 1,5 bukan 1. Dan total manusia ketika dihabisi 1/4 5,25 miliar. Dari penduduk dunia yang 7 miliar berapa? Habis 1/4. Kenapa? Karena orang tidak ada hormat kepada Tuhan. COVID-19 tidak menjadi suatu ancaman yang begitu. Saya tidak akan pernah bicarakan COVID-nya, tapi saya akan selalu banyak bicara tentang hormat kepada Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya hormat kepada Tuhan, kita lihat proteksi, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan, sikap orang percaya dalam menghadapi wabah COVID-19. Lukas 21 ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya baca ayat yang ke-34. Bapak Ibu baca ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 37. Sama-sama. Dan pagi-pagi datang kepadanya dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Bagaimana sikap saya dan Bapak Ibu dalam menghadapi wabah COVID-19? Saya tadi sudah ngomong bahwa COVID-19 ini benar-benar, kalau orang prediksi dan orang memiliki tafsiran, ada beberapa macam. Yang pertama, oleh karena dosa. Yang kedua, oleh karena memang hukuman Tuhan.
Yang ketiga, oleh karena kesalahan manusia itu sendiri, maka terjadi yang namanya COVID-19. Saya melihat kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-34. Sikap saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya dalam menghadapi wabah COVID-19. Ayat 34 saya bacakan kembali. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yang pertama, Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita, kita jauhi diri kita dari yang namanya syarat, pesta pora, kemabukan, atau sikap atau gaya hidup duniawi. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita bisa menyikapi wabah COVID-19 ini hanya satu: kita harus menjauhi sikap atau gaya hidup duniawi, jauh syarat dari yang namanya pesta. Saya lihat studi kata dari pesta pora sendiri adalah sesuatu hal yang negatif, dan itu sangat sinkron dengan program pemerintah. Ada yang namanya distancing fisikal dan distancing sosial. Kita bersyukur dalam pandemi COVID-19, berapa banyak umat Tuhan, berapa banyak juga orang yang ketika mungkin dalam wabah COVID-19, tidak dalam wabah COVID-19, antah berantah kehidupan mereka sesuka-sukanya. Mau ke tempat yang tidak benar pun is okay. Tapi sekarang melalui COVID-19 ada namanya distancing sosial, ada namanya distancing fisikal, di mana orang sudah mulai dibatasi pergerakannya. Supaya apa? Supaya mereka sehat secara fisik. Itu protokol dunia. Sampai bisa memisahkan supaya kita yang terpisah untuk sehat. Nah, begitu sebenarnya protokol surgawi. Kerinduan hati Tuhan jauh daripada program pemerintah sebelumnya. Tuhan selalu banyak ngomong, hidup jangan syarat akan duniawi, hiduplah di dalam roh. Terus firman Tuhan berkumandang, hidup di dalam roh, hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Tapi kita sebagai orang percaya, terkadang ketika firman Tuhan berkata seperti itu, kita sedikit mungkin agak ngeyel. Tetapi ketika pemerintah menyatakan distancing sosial ya, distancing fisikal ya, semuanya mulai teratur. Tapi jauh sebelumnya sebenarnya itulah hati Tuhan, kerinduan Tuhan, bahwa saya dan Bapak Ibu harus kita ini punya yang namanya keterpisahan dengan gaya hidup dunia. Hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Hidup di dalam roh artinya adalah hidup yang sesuai, berjalan dengan kehendaknya Tuhan. Kalau dalam musik selalu dikatakan according, dia selaras. Terlalu banyak kita tidak selaras dengan hatinya, dengan kerinduannya Tuhan. Misalnya seperti ini. Ini musik bunyikan agak keras. Saya according, saya sesuai dengan Tuhan. Sebenarnya gampang. Tuhan tidak pernah kasih perintah yang saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya tidak bisa lakukan. Kalau saya dan Bapak Ibu tidak bisa lakukan, jangan percaya kepada Tuhan yang memberi perintah manusia tidak bisa lakukan. Tapi Tuhan tahu saya dan Bapak Ibu semua kita bisa lakukan. Maka butuh yang namanya according, sesuai. Saya nyanyi ini according. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tahu mujizatnya disediakan bagiku.
ku diangkat dan dipuji. Itu according. Tapi yang tidak according, saya dan Bapak Ibu sering lakukan seperti ini. Musiknya gitu. Ini yang according dari bagi Tuhan. Kalau tidak according ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya dan Bapak Ibu terlalu banyak lompat dan tidak selaras dengan alunannya Tuhan. Orang yang hidup di dalam roh, maka ia bisa selaraskan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini hal yang pertama ini sangat penting. Saya dan Bapak Ibu dalam menyikapi wabah COVID-19, kita harus hidup menjauhkan diri dari syarat hal-hal yang negatif, pesta pora kemabukan, serta gaya hidup dunia. Hari Jumat kemarin saya ada pertemuan dengan pembimas Kristen yang ada di Riau, karena dia ada kunjungan di ujung Tanjung. Jadi di dalam satu mobil kami sharing cerita. Ternyata hampir sekitar 167 kasus perceraian, terutama di Pekanbaru itu terjadi, terutama orang-orang Kristen. Jadi mereka datang kepada pembimas. Ada satu orang datang kepada pembimas dan dia ungkapkan yang namanya kesusahan hatinya karena suami ini habis badannya dipukuli oleh istrinya. Karena apa? Karena ia di PHK di perusahaan. Jadi masa ekonomi yang suka, akhirnya tidak segala sesuatu hal yang duniawi ia bisa lakukan. Ia begitu marah kepada suaminya, sehingga suaminya dianiaya. Suaminya datang kepada pembimas, minta tolong pembimas menjadi saksi untuk perceraiannya. Jadi pembimas Kristen bilang, saya tidak punya hak untuk menceraikan Anda. Jadi saya disuruh menjadi saksi saja. Saya datang dalam pandangan Kristen seperti apa, dan dia bilang tidak ada perceraian. Itu pola dunia. Ketika mengalami suatu kondisi situasi yang tak menyenangkan, langsung berpikir tentang dunia, sangat marah. Tetapi hendaknya kita hidup di dalam roh. Dalam segala sesuatu yang tak menyenangkan pun, kita percaya dalam ucapan syukur kita, sebenarnya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus banyak mengucap syukur. Ini hal yang pertama, Bapak Ibu. Kita harus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Dan yang kedua, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-36. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya dalam menghadapi wabah COVID-19, bukan hanya menjauhkan diri kita dari hal-hal pesta pora, kemabukan, dan gaya hidup dunia. Yang ke-36 di situ dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hal yang kedua, saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menyikapi wabah COVID-19 ini. Tuhan rindu kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Akhirnya saya analogikan dalam masa COVID-19, kata berjaga-jaga itu bisa diartikan seperti pemimpin pujian tadi berkata, Bapak Ibu jangan lupa pakai maskernya ya. Dan akhirnya saya tafsirkan secara legeri, secara hal yang sederhana gitu. Karena berjaga-jaga sendiri dalam kaitannya wabah COVID-19 ketika menggunakan masker, Tuhan rindu kita ini harus banyak menjaga apa?
perkataan kita. Dalam wabah COVID-19 yang hari-hari ini menerpa, kan ini tidak kenal siapa Bapak Ibu, kena hamba Tuhan hebat siapapun hantam. Tapi Tuhan hidupkan ketika saya dan Bapak Ibu dalam protokol yang namanya pemerintahan kesehatan kita harus menggunakan masker. Itu tujuannya apa? Supaya penyebaran virus itu tidak menular. Dan ketika saya tarik dalam kehidupan rohani, Tuhan rindukan kenapa kita harus menutup yang namanya mulut kita ini dengan masker, supaya saya dan Bapak Ibu dapat menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan perkataan. Ini memang susah Bapak Ibu wabah COVID-19. Yang gaji kadang juga diturunkan, yang kadang juga di PHK. Masalah semuanya dia rambut. Tapi Tuhan rindukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu pagi hari ini, jaga perkataan kita. Kita harus memperkatakan perkataan yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dalam situasi yang mungkin menyusahkan pun, kita harus tetap terus mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap kata-kata yang kita ucapkan, kita akan memakan hasilnya. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika Ia berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, semuanya. Itu kerinduan Tuhan di masa pandemi COVID-19. Ketika kita dalam menghadapi, harus berjaga-jaga di dalam perkataan. Karena memang di dalam mulut hanya ada dua yang terjadi. Ketika keluar bisa menjadi perkara. Ketika Bapak Ibu salah berkata-kata, orang menangkapnya salah, itu menjadi perkara. Dan sesuatu pun dimasukkan di dalam mulut, itu pun menjadi sesuatu wabah penyakit. Ketika Bapak Ibu salah makan, sembarang makan aja, masuk dalam tubuh kita dan menjadi penyakit. Ini Tuhan rindukan. Slow to speak, quick to the hear. Lambat untuk berkata, tapi cepat untuk dengar. Dan yang kedua, program pemerintah dalam wabah COVID bukan hanya masker, tetapi kita harus mencuci tangan. Saya juga bingung sekarang nih. Ini yang namanya new dimension, dimensi yang baru. Suruh cuci tangan. Biasanya kalau orang cuci tangan pasti dia makan. Sekarang disuruh cuci tangan banyak-banyak, sering cuci tangan tapi nggak dikasih makan. Ini lucu. Tapi saya ketika liburan, saya tarik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rohani, nilai-nilai rohani. Kenapa harus cuci tangan? Tangan ini bicara tentang suatu karya, suatu pekerjaan. Tuhan rindukan apa saja yang kita kerjakan, pekerjaan itu harus memuliakan Tuhan. Apa saja yang dibuat oleh tangan kita ketika memuliakan Tuhan, maka Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Amin. Karena banyak pekerjaan mungkin yang selama ini kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Dia. Tapi firman Tuhan ajarkan, apa saja yang engkau kerjakan, kerjakanlah itu buat siapa? Buat Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika konsep itu ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, saya percaya pekerjaan itu selalu akan memuliakan Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat pekerjaan kita memuliakan Dia, maka segala sesuatunya, janji firman Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu, berjaga-jaga
bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui setiap yang kita kerjakan. Kita harus tahu yang kita kerjakan itu ada Tuhan yang lihat, ada Tuhan yang memperhatikan di atas sana. Dan ketika kita mengerjakannya dengan ketulusan hati kita lihat Tuhan pasti menolong dan memberi. Setelah itu program pemerintah juga dalam wabah COVID-19 bukan hanya pakai masker, bukan hanya cuci tangan, tetapi kalau dalam dunia medis itu namanya APD, ada yang namanya apa? Pakaian APD. Saya lihat APD itu saya singkat saja. Allah perlindungan diri. Allah itu sebagai tempat perlindungan diri kita. Rokan Hilir kemarin saya hampir sebulan yang lalu share karena masuk di Kompas. Rokan Hilir itu salah satu daerah yang zonanya hijau. Tiba saya share, setelah saya share ke beberapa jemaat itu, langsung besoknya Rokan Hilir bukan lagi zona hijau, tapi sudah masuk dalam zona kuning. Saya langsung bilang, ampuni saya Tuhan, karena saya cepat-cepat share gitu. Langsung Tuhan bicara dalam hati kecil saya. Tidak ada tempat perlindungan yang aman. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Dia gunung batu, dia pertolongan dalam setiap hidup. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam Yesus. Amin. Saya lihat pakaian itu kalau dalam kitab Wahyu bicara tentang setiap perbuatan yang dilihat oleh Tuhan tidak ada cacat, tidak ada celah. Itu yang Tuhan rindukan. Masa akhir-akhir zaman ini bukan hanya kita menjaga perkataan kita, bukan hanya kita menjaga semua tindakan, tapi kita juga harus menjaga pakaian kita, kehidupan kita yang tak bercacat dan berdoa, sehingga Tuhan dapat di setiap kita menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Dan bukan hanya kata berjaga-jaga, tetapi senantiasa kita berdoa. Dalam wabah COVID-19, apalagi kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, banyak sekali orang mungkin saling satu dengan yang lain, cari kambing hitam, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Kerinduan Tuhan, saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya bahwa di masa wabah COVID-19 yang masih berjalan sampai sekarang, kita terus berdoa buat pemerintahan kita, supaya apa? Mereka diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bagaimana bisa menangani wabah COVID-19 secara maksimal dan baik. Semuanya aman kita perlindungan. Dan yang kedua, teruslah berdoa buat pasien-pasien yang hari-hari ini terus berjuang di dalam apa? Di dalam proses pemulihan mereka. Karena memang tidak ada lagi Bapak Ibu vaksin COVID-19 ada. WHO juga cari. Karena memang kalau orang sudah kena yang namanya COVID-19, kegiatannya hanyalah disuruh olahraga aja pagi. Olahraga pagi, imun tubuhnya naik. Setelah imun tubuhnya naik, kekebalan tubuhnya meningkat, kembali menjadi sehat. Sebenarnya itu semua sudah dicatat oleh firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di masa wabah COVID-19 yang begitu membuat kita sulit, Tuhan rindukan dia menemukan hati dan
setiap kita di sini punya hati yang bergembira. Ketika hatinya bergembira, tubuh fisiknya menjadi sehat. Adakah obat yang Bapak Ibu makan? Contoh Paramek, Odrek ditulis. Odrek, obat manjur itu. Ada? Enggak pernah kan? Tak berani. Paling setelah salah makan atau tetap sakit, hubungi dokter. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tapi firman Tuhan tidak kasih yang namanya harapan seperti itu. Firman Tuhan kasih harapan, hati yang gembira, obat. Sebaliknya semangat kita patah, dengarkan Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, maka kecillah kekuatan. Yang Tuhan mau katakan hari ini, jangan kecil, jangan tawar hati. Nanti iman kita semakin kecil. Tapi lihat Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Kalau dulu Dia tolong, hari ini Dia pasti tolong kita. Amin. Bukan hanya doa bagi setiap pasien COVID-19, tetapi juga kita harus berdoa buat para tim medis yang terus berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit. Biar Tuhan beri yang namanya kekuatan kepada mereka, kesehatan terus kepada mereka. Karena setiap ketika mereka kena, orang-orang di sekitarnya pasti menjauhi. Ini kematian yang sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Seorang perawat yang berjuang untuk kesehatan para pasien ketika mereka terdampak COVID-19 dan meninggal, apa yang didapatkan oleh keluarga mereka hanya sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Baik. Dan terus kita berdoa, maka terus kita berdoa bagi setiap para medis, biar Tuhan beri mereka kekuatan yang ekstra. Semua bisa berjalan dengan baik. Tidak perlu ada yang disalahkan. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada Tuhan yang mengontrolnya. Amin. Sebagai orang percaya tidak perlu takut. Tapi sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk terus berdoa, untuk terus berjaga-jaga. Saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan datang. Yang terakhir, bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi yang namanya wabah COVID-19? Bukan hanya kita menjauhkan diri kita dari syarat pesta pora, kemabukan, gaya hidup dunia. Yang kedua, kita tadi harus berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-37 dan 38. Lukas 21 ayat yang ke-37 dan 38. Saya bacakan, Bapak Ibu simak. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Yang ketiga, sikap saya, sikap Bapak Ibu sebagai orang percaya dalam menghadapi wabah COVID-19, kita harus datang kepada Tuhan dan dengar apa yang firman Tuhan katakan. Maka saya dan Bapak Ibu aman, damai, sejahtera dalam perlindungannya Tuhan. Ketika kita mau datang, kita rindu membuka hati kita untuk mau mendengarkan suaranya Tuhan. Saya pernah ngomong dalam satu sesi pelayanan saya, mengapa orang bisa mengundurkan diri dari hadapan Tuhan, tidak lagi mau hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena apa? Pertama saya itu, oleh karena
orang itu mendengar firman Tuhan itu terlalu keras. Tidak ada firman Tuhan yang keras, Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan berkata di tempat ini, ketika firman Tuhan disampaikan, seolah-olah menyakiti hati kita, menyinggung kita. Saya berkata, tidak ada firman Tuhan yang keras. Seorang teolog Calvin berkata, bukan firman-Nya yang keras, tetapi hati saya, hati Bapak Ibu yang keras. Ketika firman Tuhan disampaikan, mungkin itu menyayat, menyakiti hati kita. Saya percaya kita mau ribut, kita berubah hati. Tidak ada yang keras. Ketika mungkin kita tersinggung, kita marah dengan firman Tuhan yang disampaikan, akhirnya kita bilang, gak usah gereja-gereja, gak usah doa-doa. Oleh karena setiap kali khotbahnya sakit hati dengar. Kepada firman Tuhan tidak ada yang keras. Yang keras adalah hati. Saya Tuhan rindukan tempat pertolongan kita dalam masa wabah COVID-19 tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tempat lain cari tidak ada yang aman. Sembunyi di mana pun, wabah itu selalu ada dan cari. Di tempat paling aman ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau terus dengar tuntunan Tuhan dalam hidup, maka terarah kehidupan kita berjalan sesuai dengan isi hatinya Tuhan, sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Maka kita seperti Mazmur 91, itu hanya berlaku bagi orang yang setia kepada Tuhan. Itu nggak bisa berlaku bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mazmur 91, enak aja. Maka firman Tuhan tegas mengatakan dalam ayat, aku akan mengadakan perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan Mazmur 91 berlaku dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Orang yang setia kepada Tuhan. Malapetaka tidak menimpa, sakit tidak menimpa. Karena saya dan Bapak Ibu orang yang dilihat oleh Tuhan, benar di matanya, setia, tulus, jujur itu. Dalam perlindungan. Dengar akan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Bagaimana sikap saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya dalam menghadapi wabah COVID-19. Jauhkanlah diri dari syarat yang namanya pesta kemaluan, gaya hidup dunia. Luar biasa di COVID-19 mengajarkan kita untuk stay home, di rumah saja. Di rumah jangan boring Bapak Ibu, jangan suntuk. Tapi di rumah kita harus banyak memuji, menyembah, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebenarnya kerinduan Tuhan. Tidak lagi banyak kita main di luar sana. Bersama dengan keluarga kita membangun jalannya Yesus. Sikap saya yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Jangan sok-sok kuat, sok beriman Bapak Ibu, sehingga protokol yang sudah dicanangkan kita bebas, nggak perlu itu. Protokol sudah pun mengajarkan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Mungkin setelah khotbah ini atau setelah kapan pun bisa. Rindukan saya dan Bapak Ibu terus berjaga, berdoa. Dan yang ketiga, tempat perlindungan kita hanya ada dalam Yesus. Terus banyak dengar firman, jangan keras hati, buka hati.
apa yang Tuhan rindukan dalam masa wabah COVID-19 untuk kita kerjakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Semua aman dalam kehidupan. Mari kita pakai berdiri. Kita buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Ini ayat yang berat. Sama-sama Bapak Ibu baca dengan suaranya, karena iman itu timbul oleh karena kita mendengar firman. 1, 2, 3. Dan umatku yang atas nama disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kerinduan kita. Amin Bapak Ibu. Kerinduan setiap kita bahwa umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Hari ini kita merendahkan diri, berdoa mencari wajah dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Aku akan mendengarkan dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Kita naikkan pujian kita. Kami umat-Mu merendahkan diri.